bulan Ramadan kita menghabiskan waktu di atas kapal bersama rekan-rekan di kapal. Itu kita buka bersama di atas kapal, sahur bersama, melaksanakan sholat tarawih juga di atas kapal, dan juga sampai dengan kita melaksanakan sholat id di atas kapal. Itu waktu itu di kapal 30.001 kalau nggak salah. Jadi kita melaksanakan sholat id di atas kapal. Jadi kita melaksanakan semua beragam aktivitas di atas kapal bersama-sama. Itu enggak, kita masak-masak bareng untuk bikin takjil gitu, bikin sahur bareng. Di situ sangat berkesan menurut saya. Hai sahabat BC, kembali lagi dalam segmen podcast Bisikin, bincang informasi terkini bersama saya, Ria Alwali. Wah, sudah pada banyak yang tahu belum? Kalau ternyata Bea Cukai itu punya kapal, punya nahkoda, bahkan tugasnya patroli laut. Emang iya. Tenang. Di sini saya tidak sendiri karena sudah ditemani dengan narasumber yang luar biasa, Kapten Bangkit. Terima kasih. Agak lumayan menegangkan? Menegangkan lumayan, Mbak. Lumayan gugup. Gak apa-apa, tenang. Siap. Nah, Kapten Bangkit ini sudah bekerja di Pangkalan Sarana Operasi sejak 2011 di Tanjung Balai Karimun hingga saat ini di PSO Tanjung Priuk ya, betul? Tanjung Priuk, betul. Betul. Iya. Nah, Kapten Bangkit ini juga menjadi seorang nahkoda gitu ya? Siap. Berperan bertugas menjadi nahkoda selama 4 tahun. Nah, Kapten Bangkit boleh nggak sih perkenalkan secara singkat dulu Kapten Bangkit ini siapa dan sebagai apa, bekerja di mana? Siap, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman Bangkit Tri Utomo. Saat ini menjabat sebagai nahkoda di kapal BC 8004 yang ada di Pangkalan Sarana Operasi tipe B Tanjung Priok. Boleh dijelaskan nggak sih, apa sih unit Pangkalan Sarana Operasi itu? Unit Pangkalan Sarana Operasi atau unit patroli laut adalah unit yang melakukan pengawasan di perairan laut Indonesia yang gunanya untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran penyelundupan yang ada di Indonesia, seperti pelanggaran penyelundupan masuknya barang-barang ilegal, lalu ada pengedaran narkotika dan yang lain-lainnya, Mbak. Oh gitu. Nah, PSO ini ada di mana aja? PSO ini untuk sementara ini yang sudah existing atau yang sudah berjalan ini ada 5. Yang pertama itu yang paling besar, Pangkalan Sarana Operasi tipe A Tanjung Balai Karimun, itu terletak di Kepulauan Riau. Lalu ada Pangkalan tipe B itu di Batam. Kemudian ada Pangkalan Sarana Operasi tipe B Tanjung Priuk. Lalu ada lagi Pangkalan Sarana Operasi tipe B Pantoloan, itu ada di Palu, Sulawesi Tengah. Lalu yang terakhir ada Pangkalan Sarana Operasi tipe B Sorong. Lalu nanti ada lagi mau buka, itu pangkalan baru, Pangkalan Sarana Operasi tipe B di Kupang. Lalu juga saya dengar informasi itu yang di Batam nanti itu akan bergeser ke Lok Sumawe Aceh. Jadi di Batam nanti tidak ada lagi pangkalan dan menjadi subpangkalan dari Pangkalan Sarana Operasi tipe A Tanjung Balai Karimun. Seperti itu, Mbak. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau secara teritorial dari ujung sampai ujung, dari atas bawah tuh sebenarnya dijaga oleh PSO Dijaga, ya? betul. Dijaga dan ada semua PSO. Keren. Boleh diceritakan sedikit nggak perjalanan Kapten Bangkit ini menjadi seorang nahkoda itu seperti apa? Waduh, tentunya perjalanannya cukup panjang ya. Mulai dari awal saya melakukan seleksi penerimaan dulu, kan kebetulan saya dari penerimaan umum, Mbak, dari SMK umum, bukan SMK pelayaran, dari SMK umum, SMK teknik. Itu di situ sempat ada kebimbangan karena waktu seleksi awal itu saya kebetulan sedang menempuh program kuliah dan masuk di semester akhir. Kuliah D3 di semester akhir, D3 teknik semester akhir, tinggal bikin skripsi, tugas akhir, bukan skripsi, tugas akhir. Lalu dapat info,
ada penerimaan bea cukai, penerimaan pegawai bea cukai khususnya di anak buah kapal. Yang itu saya juga nggak tahu nih, bea cukai itu apa sih? Waktu itu kan masih awam. Bea cukai itu apa sih? Apalagi anak buah kapal. Anak buah kapal tuh apa sih? Ya udahlah iseng-iseng ya saya coba dulu. Seleksi itu dari tahap akhir sampai akhirnya alhamdulillah tahap terakhir itu selesai. Lulus, dinyatakan lulus. Dan di situ ada pilihan. Saya mau melanjutkan kuliah dengan tinggal menyusun tugas akhir. Nah, tugas akhir tadi apa menerima masuk di bea cukai ini. Tentunya kalau kita kuliah, setelah lulus kuliah apa yang kita cari? Pasti kerja. Dan ini pekerjaan sudah di depan mata. Jadi saya ambil yang bea cukai ini, meninggalkan kuliah. Setelah itu di tahun 2009. Di tahun 2009. Lalu prosesnya setelah itu kita saya OJT di kantor pusat selama 9 bulan. Sampai dengan bulan Agustus 2010. Nah, di situ keluar SK penempatan pertama saya di Tanjung Balai Karimun. Koreksi ya Mbak ya, tadi Mbak menyebutkan 2011. Jadi sebetulnya di 2010 saya penempatan awal di Tanjung Balai Karimun. Oh, 2010. 2010 betul. 2010 Mbak Yaya masih baru lahir. kan ya belum ya. Lupa saya 2010 kelas berapa ya? Kelas 10. Jadi 2010 penempatan awal di Tanjung Balai Karimun dengan awal formasi atau jabatan saya di kapal itu dari paling bawah sekali klasi dek waktu itu. Terus meningkat menjadi jurumudi. Lalu pas di 2017 terakhir saya di Tanjung Balai Karimun itu menjadi mualim 1. Nah, setelah 2017 saya mendapatkan UP 9 kembali untuk bertugas di Tanjung Priuk mulai tahun 2017 bulan November sampai dengan sekarang. Dan saya naik sebagai nakoda itu di tahun 2020. Awalnya di nakoda Speed 1504. Seperti itu, Mbak. Ada nggak motivasi khusus menjadi seorang nakoda kayak bosen nih nyetir mobil, pengen nyetir kapal gitu atau gimana gitu? Nggak gitu ya kan? Kayak adrenalin tuh terpacu gitu atau gimana nih Kat? Sebetulnya untuk motivasi awal itu saya masih belum dapat. Tapi pas saya terjun langsung ke lapangan sebagai anak buah kapal, khususnya di kapal patroli Bea dan Cukai itu saya mempunyai motivasi, keren nih Bea Cukai nih, jadi garda terdepan nih, apalagi di bidang unit patroli laut, jadi garda terdepan nih untuk mencegah terjadinya tindak penyelundupan barang, mencegah terjadinya barang-barang ilegal masuk, peredaran narkotika, itu kita jadi garda terdepan di situ. Jadi keberhasilan misi itu menjadi poin yang utama di Bea Cukai, seperti itu. Ada pelatihan khususnya nggak untuk menjadi seorang nakoda tersebut? Tentunya ada sebagai seorang nakoda itu, jangankan sebagai seorang nakoda, sebagai awak kapal patroli kita ada pelatihan khusus. Di samping kita sebagai pegawai Bea Cukai kita melakukan pelatihan-pelatihan dasar seperti yang di awal ada keselamatan, terus ada diklat DTSD. Selain itu kita juga untuk menjadi awak kapal patroli atau itu ada pelatihan teknis pelayaran. Yang paling basic pelatihan yang kita jalani itu ada BST, Basic Safety Training. Itu bagaimana cara kita survivor di atas laut. Lalu ada lagi untuk menjadi seorang perwira di kapal patroli itu kita ada diklat perwira kapal negara atau kita sebut DPKN. Sebenarnya masih banyak lagi Mbak, seperti ada diklat GMDSS itu untuk radio, bagaimana cara kita berkomunikasi antar kapal menggunakan radio. Terus ada diklat medical care, itu bagaimana cara kita menanggulangi kecelakaan kerja pada saat melaksanakan tugas di atas laut. Gitu. Jadi sebenarnya pelatihannya cukup banyak ya untuk menjadi seorang nahkoda gitu ya. Betul. Luar biasa. Tepuk tangannya dong. Mohon maaf saya belum bisa berenang, Pak. Kalau boleh nggak sih di-spill nih armada di PSO Bea Cukai Tanjung Priuk ini ada apa aja dan berapa? Untuk di PSO Tanjung Priuk ini ada 4 armada, 3 armada FPB 28 meter, itu
untuk bangunan kapalnya itu strukturnya kayu, Mbak. Kayu jati. Dan juga ada kapal speedboat 1504 dengan panjang 15 meter. Seperti itu, Mbak. Itu masih berfungsi semuanya ya? Masih berfungsi berfungsi semua, masih bisa kita gunakan untuk melaksanakan tugas-tugas patroli. Nah, kalau misalnya di PSO ini awak patroli lautnya ada berapa orang? Nah, untuk awak kapal patroli di PSO Tanjung Priok ini lebih kurang ada 42 orang. 42 orang itu untuk mengawaki 4 kapal yang ada di PSO Tanjung Priok ini. Seperti itu. Nah, biar lebih rileks lagi ya, kita move to the game. Jadi, nama gamenya adalah Q-Cep, kuis cepat. Jadi, jawabnya harus cepat ya, Cap ya. Kan kita harus siaga gitu, berani gitu, setia gitu. Nah, pertanyaannya adalah lebih memilih A atau B, oke? Lihat ke kamera utama. Misalnya saya nih, lebih memilih apel atau nangka? Apel. Jadi harus cepat ya menjawabnya. Cepat siap. dan tepat. Lihat ke kamera utamanya. Lebih memilih makan mie atau nasi goreng di kapal? Nasi goreng di kapal. Patroli siang hari atau malam hari? Patroli siang hari. Berenang atau memancing di laut? Berenang. Mabok di kapal atau mabok di mobil? Mabok di atas kapal. Lebih pilih seharian gak ada sinyal di HP atau seharian diomelin istri? Waduh, yang Pilihannya sulit ya. karena kalau misalkan nggak ada sinyal HP di laut itu otomatis istri nggak bisa ngubungin, pasti kena marah juga Mbak di situ Mbak. Iya. Fun fact ya. Siap. Jadi lebih milih Lebih milih mending nggak ada sinyal deh. gak ada sinyal ya. Jadi alasannya kuat. Kenapa nggak bisa ditelepon? Nggak ada sinyal di laut. Iya bener ya. Lebih baik minta maaf ya. Siap. Oke, kembali ke tab. Kan sebagai seorang nahkoda pastinya pernah melewati beberapa tantangan. Apa sih tantangan terbesar menjadi seorang nahkoda saat patroli laut itu? Tantangan yang paling besar itu saat kita mendapatkan misi dari pimpinan. Misi, kita dapat info nih Mbak, nih ada kapal ini nih, misalkan dari Timur Leste menuju ke Surabaya. Tapi kita nggak tahu kapal ini bergeraknya kapan, kecepatannya berapa, haluannya kemana. Tapi kita disuruh untuk menyelesaikan misi ini, keberhasilan misi ini. Dan juga tentunya faktor alam juga nggak bisa kita prediksi. Entah itu di laut lagi ombaknya kuat, entah itu lagi ya bisa dibilang anginnya kuat, ombaknya kuat, gelombang kuat. Tapi mau nggak mau kita harus tetap melakukan patroli laut. Patroli laut. Waktu itu pernah saya 6 hari di laut untuk mencari TO tersebut. Seperti itu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus tetap melaut walaupun kondisi cuaca sedang tidak bersahabat. Seperti itu. Pastinya dengan memprediksi juga, strategi-strateginya juga ya. Betul. Oke. Nah, pengalaman paling berkesan nih selama patroli laut apa? Mungkin pernah apa? Yang paling berkesan mungkin di tempat tugas saya sebelumnya di Tanjung Balai Karimun. Itu waktu itu di tahun 2017. Tahun 2017 kami melakukan operasi jaring Sriwijaya. Jaring Sriwijaya, dan kebetulan pada saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Bertepatan dengan bulan Ramadan, kita menghabiskan waktu di atas kapal bersama rekan-rekan di kapal. Itu kita buka bersama di atas kapal, sahur bersama, melaksanakan sholat tarawih juga di atas kapal. Dan juga sampai dengan kita melaksanakan sholat id di atas kapal. Itu waktu itu di kapal 30.001 kalau nggak salah. Jadi kita melaksanakan sholat id di atas kapal. Jadi kita melaksanakan semua beragam aktivitas di atas kapal bersama-sama itu Mbak. Kita masak-masak bareng untuk
bikin takjil gitu, bikin sahur bareng, di situ sangat berkesan menurut saya. Wah, luar biasa ya. Siap. Ada sesuatu hal yang dikorbankan kalau misalnya kita di bulan Ramadan kumpul sama keluarga, cuman perjuangan Captain Bangkit ini sampai kayak gitu di laut gitu ya. Dari melek mata sampai tidur lagi, melek lagi, tidur lagi di situ gitu. Siap, betul. Oke, tepuk tangan dulu dong, betul. Kan sebagai nahkoda pasti kan berkomunikasi, berkoordinasi dengan ABK. Nah, gimana sih cara Captain Bangkit ini berkomunikasi dan berkoordinasi? Tentunya koordinasi yang baik itu sangat dibutuhkan dalam menjalankan operasi patroli laut ini, Mbak. Karena koordinasi dan komunikasi itu sangat menentukan keberhasilan misi. Jadi koordinasi itu seperti contoh, kalau misalkan kita melaksanakan patroli laut, kita awali dulu dengan briefing di atas kapal. Briefing di atas kapal itu kita untuk menentukan tujuan patroli laut ini apa. Terus juga kita melaksanakan pembagian tugas di atas kapal. Terus juga kita pada saat briefing itu kita sampaikan atau saya sampaikan itu bagaimana cara kita menghadapi bila terjadi keadaan darurat di atas kapal. Seperti itu, Mbak. Jadi tetap kita melaksanakan koordinasi atau enggak komunikasi kepada anggota di atas kapal, tapi kita juga boleh untuk menerima masukan dari anggota yang ada di atas kapal. Karena masukan yang membangun itu sangat berguna untuk kemajuan patroli kita. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi sebelum berangkat pun sudah mungkin briefing dulu, Betul. gitu ya, komunikasi dulu, bonding dulu dengan ABK-ABK-nya. Ya. Nah, tadi kan penasaran nih, misalnya waktu patroli laut, di laut otomatis ya, di laut, Ya. mungkin ada hujan atau petir badai, gimana cara Captain Bangkit ini menghadapi situasi tersebut? Memang tidak bisa kita hindari, Mbak ya, faktor alam seperti itu. Hujan, badai, angin, gelombang yang tinggi tidak bisa kita hindari. Tapi pada saat kita melakukan patroli laut, pada saat kita bertolak dari dermaga itu kita biasanya survei dulu atau enggak memantau dulu nih. Memantau di BMKG Maritim, itu biasanya ada nih. Perairan ini gelombangnya berapa sih? Terus juga perairan ini kecepatan anginnya berapa? Kita cari tahu dulu seperti itu. Tapi kalau misalkan dari atasan mengharuskan kita tetap harus bergerak menuju sektor atau enggak, tetap kita harus bergerak patroli laut menemukan TO tadi. TO tadi, itu ya mau nggak mau kita harus tetap berlayar. Tapi itu juga tetap kita harus mengutamakan faktor keselamatan. Apabila memang sudah kita jalankan tapi tidak bisa kita tempuh karena emang gelombangnya terlalu tinggi, ya kita bersandar dulu, cari perlindungan dulu, menunggu sampai ibaratnya Kondusif angin, ya? menunggu faktor alam itu kondusif dan bisa kita lanjutkan pelayaran kembali, seperti itu, Mbak. Oke, nah pastinya kan dalam mencapai atau menargetkan TO tadi, ada instansi-instansi terkait yang berkolaborasi dengan Bea Cukai. Ada nggak sih Pak, kalau boleh disebut instansi mana aja? Tentunya instansi-instansi pemerintah yang mempunyai kapal patroli yang digunakan untuk patroli laut ada banyak, Mbak. Contohnya kayak di Angkatan Laut, terus juga ada di Pol Airut, itu punya kapal patroli. Lalu juga ada KPLP, tetangga kita sebelah ini. Kalau dari sini kelihatan KPLP. Terus juga ada dari KKP, Kementerian Perikanan. Itu juga ada kapal patroli seperti itu. Jadi bersinergi juga ya, Betul, selain bersinergi. komunikasi dengan ABK sendiri, kita juga bersinergi dengan instansi lain. Ngomong-ngomong kan di sebelah kita kan sudah ada miniatur kapal ini ya. Boleh dijelaskan mungkin Bapak, Captain Bangkit tahu ini kapal tipe apa? Ini miniatur kapal patroli BC 9006. Itu yang BC 9006 ini terletak di Pangkalan Sarana Operasi tipe B Tanjung Priuk. Dan pada masanya dulu ini pernah digunakan untuk tempat beristirahat ataupun bersantai. Dalam mengisi waktu luang presiden. Waktu itu Presiden RI yang kedua, Bapak Soeharto itu pernah naik di kapal BC 9006 untuk bersantai ibaratnya seperti itu. Dalam
Di sela-sela apa namanya? kesibukannya, Nah, betul, di gitu sela-sela kesibukannya beliau sebagai Presiden RI pada masanya. Jadi saya berharap kapal patroli BC 9006 ini ataupun kapal patroli bea cukai yang lain itu bisa digunakan kembali atau bisa apa namanya? Dipakai ataupun dipandang tinggi oleh pimpinan negara kita pada saat ini ataupun kedepannya nanti seperti itu. Kalau boleh tahu ini bahannya dari apa? Bahannya sendiri, realnya di lapangan ini kapal BC 9006 ini berbahan atau berstruktur lambung kapalnya ini dari kayu, Dari kayu. kayu jati. Tapi dia tidak keropos atau tidak bocor gitu. Tentunya keropos. Oh, tentunya keropos. Tentunya keropos. Kirain kayu jati gitu ya. Tentunya keropos, tapi dengan perawatan yang maksimal. Kita setiap tahunnya melakukan docking, kita perawatan secara optimal, itu kita perbaiki yang bagian yang sudah keropos ataupun bagian-bagian yang sudah lapuk. Dan usianya ini, Mbak tahu nggak kira-kira usianya berapa? Kalau dari Presiden Soeharto, jadi kira-kira 30 tahun. Lebih. Berapa tuh usianya, Cap? Ini dibangun tahun 1983 kalau nggak salah. Oh, saya aja belum lahir, belum lahir. Oh gitu. Jadi kira-kira berapa tahun tuh Mbak? Berapa tahun ya? 47, berapa sih? 11 sampai 25 Mbak. 42. Iya. Iya. Ya itu ya, di sini ya hitungannya guys. Di sini guys. Jadi 1983 itu dibangun, kemudian direhab kembali, itu di tahun 2003. Direhab itu diremajakan. Diremajakan, tapi di bagian atasnya aja Mbak. Untuk bagian lambungnya ini masih tetap orisinil. Tapi masih bisa berfungsi? Masih. Wow, luar biasa ya. 40 tahun lebih tapi masih bisa dioperasikan. Masih bisa dioperasikan dan masih bisa menjalankan operasi patroli laut, misi-misi. Keren banget. Betul, seperti itu. Boleh berikan tepuk tangan untuk kapal BC kita. Luar biasa. Senior kita ya. Senior jauh. Suhu. Sungkem ya, sungkem ini senior. Siap. Nah, sekarang ngomong-ngomong, biar lebih rileks juga, kita mau move to the game lagi. Siap, boleh. Semangat dong. Nah, kalau tadi kan Q-Cep. Sekarang kami punya TTS nih, Cap. Nah, nanti akan ada dibantu teman saya yang di sebelah sana. Pertanyaannya adalah, asik. Bentar, Cap. Wait. Nah, 1 menurun. Terdiri dari 3 kotak, belakangnya S. Sistem elektronik yang digunakan untuk mendeteksi posisi, arah, dan identitas kapal secara otomatis disebut? Ais. Betul! Ais apa Mbak Ais? Kita tanyakan kepada Captain Bangit. AIS itu apa, Cap? AIS itu Automatic Identification System. Jadi di AIS itu terdapat data-data kapal, nama kapal, kecepatan kapal, haluan kapal berapa, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu nih kapal ini dari mana, tujuan kemana, kecepatan kapalnya berapa, seperti itu Mbak. Wah, luar biasa. Kita yang bikin pertanyaan kita nih enggak? Kemudian, alat apakah ini? Apar. Betul! Kemudian, kita jawab yang turun dulu ya. Siap, boleh. Sandi Morse berikut ini, praktekan. Oke. Prit prit prit. Prit prit. Prit prit. Prit prit prit. Prit prit. Kira-kira kata apa? Siaga Mbak. Sekarang pertanyaan yang mendatar, 1 mendatar. Siapakah mereka? Titik-titik bea cukai, boleh lihat gambarnya? Seperti ini. Nah itu ada di Kepri ya kalau nggak Iya, salah betul. ya. Betul ya, Tanjung Balai Karimun. Yang perempuan itu namanya apa? Marine Custom Ladies Squad. kalau Depannya nggak salah. S. Depannya S. Heeh. Istilahnya ya.
Oh, istilahnya Heeh. Sri Kandi kalau nggak salah. Luar biasa. Pertanyaan terakhir, 2 mendatar. Ini apa? Kayak susah tuh ditebak ya. Mungkin kayak nakoda gitu kan. Ini deskripsinya Mbak ya. Namanya apa? Depannya R? Depannya R. Roda kemudi. Bagus! Kayak kayak apa sih soal ini gitu Enggak, kayak. kalau di kami ini sebutnya kayu mati Mbak. Oh. Kayu mati. Oh, kayu mati Nah, ternyata. sebutannya kayu mati. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Captain Bangkit. Prit tetap juaranya. Ya, berarti tetap juara ya. Boom gitu kan. Siaga. Ya. Kembali ke pertanyaan lagi nih, Cap. Siap. Seberapa besar sih dampak pengawasan patroli laut dalam penindakan penyelundupan dan dari barang-barang yang berbahaya? Tentunya sangat berdampak positif ya Mbak ya. Jadi dengan adanya patroli laut ini kita bisa mencegah barang-barang ilegal masuk, terus juga peredaran narkotika masuk. Peredaran narkotika, kita dapat mencegah peredaran narkotika masuk itu kita bisa melindungi masyarakat dari ya penggunaan barang-barang narkotika tersebut. Jadi ya dan juga sebagai unit patroli laut kita bergerak di bidang fiskal, kita bisa mengutamakan penerimaan negara dari kita seperti mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang yang dilarang. Contohnya kayak pakaian-pakaian bekas, itu kan di Kementerian Perdagangan atau Perindustrian gitu dilarang. Jadi kita bisa memajukan industri-industri dalam negeri. Seperti itu, Mbak. Dan juga kan Balpres kan mungkin juga bisa menjadi sarang penyakit. Betul, karena Balpres itu ya bisa dibilang memang ada pakaian-pakaian barunya di dalam karung Balpres itu, tapi tidak menutup kemungkinan pakaian bekas juga masuk di dalam karung tersebut. Betul. Seperti itu. Boleh ceritakan nggak misi-misi keberhasilan Cap Bangkit dalam melakukan penindakan tersebut? Misi selama di Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Priok ini pernah saya sekali menangkap itu yang saya ceritakan di awal tadi, yang kita 6 hari di laut itu kita berjuang untuk apa namanya mendapatkan TO tersebut. Di situ kita pontang-panting kena ombak dan kena gelombang dan angin. Tapi dalam misi tersebut alhamdulillahnya itu selama kita 6 hari di laut itu Mbak, ransum sama bahan bakar sama persediaan air tawar kita habis. Otomatis kita minta petunjuk sama pimpinan. Kita sebut itu KGT, Kepala Gugus Tugas. Izin Dan, ini kita ransum dan sebagainya nih habis. Ya udah sandar dulu. Begitu sandar, kita dapat info kembali dari KGT. Cap, kapalnya sudah tolak nih. Waduh, ya udah mau nggak mau kita percepat itu pengisian ransum dan segala macam. Setelah itu kita tolak lagi menuju sektor. Dengan kalkulasi yang tepat, dengan kita mengetahui arah kapal itu kemana, terus juga kecepatan kapal itu berapa, dan juga kita mempertimbangkan faktor alam, akhirnya kita jumpa kapal itu di titik pertemuannya itu di Laut Banda. Laut Banda itu di sekitaran Pulau Alor. Di Pulau Alor kita dapat, dan alhamdulillahnya kita dapat. Jadi di situ kita merasa senang. Waduh, pengorbanan kita 6 hari ini nggak sia-sia nih, ngapung di laut selama 6 hari ini nggak sia-sia, kita tangkap nih, kita berhasil. Di situ kita merasa bangga dan senang. Seperti itu, Mbak. Luar biasa pengulangannya, Bang. Sebagai orang awam nih penasaran ya, mungkin kalau dibilang Captain Bangkit ransum habis, boleh nggak sih kalau kita tiba-tiba mancing di laut? Boleh. Gitu atau gimana? Boleh. Karena emang kalau misalkan kita memiliki hobi memancing, ya dipersilakan untuk mancing di laut gitu. Seperti itu, nggak ada larangannya. Seperti itu. Bakar cumi atau dapat apa itu kan? Iya. Mancing banyak gitu. Kayak gitu ya. Siap. Terus biasanya nih kalau misalnya Captain Bangkit berlayar berhari-hari, kira-kira gimana cara Captain Bangkit untuk menahan rindu terhadap keluarga gitu-gitu? Apalagi mungkin dengan tantangan
nggak ada sinyal di HP gitu. Ya, dalam faktor kita emang nggak ada sinyal untuk berkomunikasi dengan keluarga, ya mau nggak mau ya kita menghabiskan waktu bersama rekan-rekan di atas kapal. Seperti kita mencari hiburan ya, seperti ada kita main kartu atau nggak kita ada bernyanyi di kapal, karaoke seperti itu, atau enggak kita waktu misalkan ada sinyal pun waktu kita sandar ya kita isi luang untuk olahraga seperti itu Mbak, atau enggak ke tempat-tempat yang di daerah tersebut belum pernah kita singgahi nih. Misalkan kita mau main ke sana yuk, ayo kita jalan-jalan ke sana, jalan kaki sambil olahraga seperti itu Mbak. Oh gitu. Wah nggak terasa ya Cap, pembicaraan kita sudah mau di akhir nih. Boleh nggak sih Kapten Bangkit memberikan harapan, pesan-kesan untuk patroli laut Bea Cukai ini? Harapannya untuk patroli laut Bea Cukai ini ya semakin jaya, semakin berkembang terus untuk armadanya khususnya Mbak, karena emang masih banyak nih kapal-kapal yang bisa dibilang sudah uzur, sudah tua, itu kita harusnya diremajakan kembali. Dan juga untuk generasi-generasi muda Bea Cukai, jangan pernah ibaratnya jangan takut apabila di ditempatkan di PSO Tanjung Priok maupun di PSO-PSO yang lain, karena di PSO gitu kita bisa membentuk mental, membentuk fisik dan segala macamnya itu. Jangan takut untuk berkarir di PSO Tanjung Priok ataupun di PSO-PSO yang lain. Dan juga semoga patroli laut Bea Cukai ini semakin seperti dulu lagi Mbak, mempunyai nama. Jadi waktu zaman dulu itu patroli laut Bea Cukai ini sangat disegani, karena memang seperti kita tahu itu sejarahnya patroli laut atau unit patroli laut itu, Bea Cukai itu instansi pemerintah pertama yang memiliki kapal patroli. Selain TNI AL yang pasti ya, selain TNI AL dan Dinas Kepanduan. Jadi saya berharap kedepannya unit patroli laut itu semakin maju, semakin jaya, dan generasi-generasi muda Bea Cukai jangan takut untuk bergabung ke pangkalan sarana operasi yang ada di Tanjung Priok maupun yang ada di tempat lain, seperti itu. Oke, boleh berikan tepuk tangan kepada Kapten Bangkit. Terima kasih sahabat BC yang sudah menemani dari awal hingga akhir di podcast Bisikin kali ini. Jangan lupa like dan komen. Bye-bye. Bye-bye.